Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang pengantar rekayasa genetika. Topik ini adalah topik pendahuluan. Jadi harapannya melalui topik ini kita akan bisa memberikan gambaran tentang perkuliahan rekayasa genetika dalam 14 kali pertemuan ke depannya seperti apa. Kita akan membahas terkait dengan beberapa submateri. Yang pertama, definisi rekayasa genetika. Kemudian kita akan sama-sama lihat ruang lingkupnya seperti apa. Lalu kita akan lihat manfaat dari rekayasa genetika sehingga kita harapannya mendapatkan informasi tentang pentingnya rekayasa genetika dan kenapa kita harus belajar rekayasa genetika. Kemudian kita juga akan kaitkan, hubungkan antara rekayasa genetika dan ilmu-ilmu lain. Tentunya sangat mendukung dalam belajar tentang rekayasa genetika. Baik, jadi kalau kita mulai dari definisi, apa sebenarnya rekayasa genetika? Kalau dari bahasa tentunya rekayasa itu adalah manipulasi ya. Arti lainnya bisa modifikasi, juga manipulasi. Tapi karena manipulasi itu biasanya konotasinya negatif, maka kita lebih merujuk kepada modifikasi. Apa yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi adalah genetiknya. Jadi dalam suatu organisme itu ada material genetik yang dia mengandung informasi genetik dan disitulah kemudian teknik rekayasa genetika berperan untuk melakukan modifikasi yang tujuan akhirnya adalah mana kemudian dihasilkan suatu produk yang tentunya bisa bernilai lebih baik, bisa memberikan manfaat lebih luas, dan tentunya ini menjadi penting untuk pengembangan teknologi ini ke depannya. Sementara untuk dari sisi istilah, rekayasa genetika ini masuk kategori eh, modifikasi gen dari suatu organisme dengan pendekatan bioteknologi, berupa perangkat teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik sel yang biasanya bisa melintasi batas spesies, jadi antar spesies. Jadi antar spesies satu dengan spesies lain itu eh, tidak ada problem gitu ya. Jadi mungkin saja kita bisa menggabungkan antara spesies gen dari spesies mikroba dengan tanaman atau gen dari spesies insekta dengan tanaman dan seterusnya memungkinkan. Untuk apa? Gunanya menghasilkan suatu karakter, suatu produk yang jauh lebih baik dan tentunya baru, bisa juga kemudian hasil modifikasi yang tentunya bisa bernilai tambah yang lebih pada suatu organisme target. Jadi kata kuncinya adalah bahwa dalam rekayasa genetika itu ada pendekatan bioteknologi. Mungkin kita sedikit bertanya apa bedanya rekayasa genetika dengan bioteknologi. Nah, kalau bioteknologi itu ilmu yang memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan suatu produk tertentu yang bernilai lebih. Misalkan kita ingin eh, memberikan nilai tambah terhadap produk susu. Ketika kita jual susu murni misalkan, maka tentunya harganya mungkin sekitar 10.000, 12.000 per liter. Sementara ketika kita olah dengan pendekatan bioteknologi, memanfaatkan mikroorganisme misalkan, maka kita bisa ubah susu menjadi keju atau susu
menjadi yogurt, dan yang lainnya. Tentu produk akhir ini yang memanfaatkan mikroorganisme atau makhluk hidup akan jauh bernilai jual lebih baik dibanding produk awalnya. Yogurt, keju, dan seterusnya, produk akhir ini akan lebih mahal dibanding susu yang belum diolah menjadi produk akhir oleh teknologi bioteknologi ya. Jadi rekayasa genetika itu lebih ke arah pendekatan bioteknologi, tapi dia memanipulasi genetik. Sementara bioteknologi tidak harus memanipulasi genetik, dia bisa hanya menggunakan mikroorganisme atau organisme hidup untuk menghasilkan suatu produk. Jadi bioteknologi itu bisa bersifat tradisional, jadi dia hanya memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan suatu produk tertentu, atau dia bisa bersifat modern ketika kemudian kita lakukan manipulasi-manipulasi secara genetika. Kalau bioteknologi modern tuh biasanya memanfaatkan teknologi DNA rekombinan atau teknologi cloning gitu ya. Situlah kemudian eh, peran dari rekayasa genetika. Jadi bioteknologi tidak melulu kemudian melakukan rekayasa terhadap gen atau terhadap bahan genetik dari suatu organisme. Di tradisional masyarakat kita sering memanfaatkan bioteknologi untuk misalkan membuat tape, membuat tempe, atau membuat kecap dan seterusnya. Bahkan banyak hal misalkan yang masyarakat lakukan sejak ribuan tahun yang lalu untuk menghasilkan suatu produk yang memanfaatkan mikroorganisme atau makhluk hidup. Sementara kalau rekayasa genetika ini intinya dia perlu melakukan suatu perubahan-perubahan, modifikasi-modifikasi dari gen dari suatu organisme. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa? Ini tentunya kalau kita bicara rekayasa genetika punya ruang lingkup yang tidak simpel, tidak sempit, yaitu bisa meliputi bidang pertanian, bisa juga kesehatan, industri juga, dan serta lingkungan bisa ya. Jadi ini sangat multidisiplin dan tentunya kita sangat penting mempelajari ini untuk bisa mengaplikasikan di berbagai bidang. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan suatu produk yang bernilai manfaat lebih baik dibanding produk asalnya gitu ya. Nah, objek kajian dari rekayasa genetika ini tentunya tidak hanya melulu pada organisme tanaman. Karena misalkan rekayasa genetika tanaman, tetapi juga bisa berbagai macam organisme dari yang lingkupnya mikro, ya misalkan organisme prokariot seperti bakteri, yeast, kamir, Saccharomyces, bukan kamir, tapi misalkan dia jenis cyanobacteria dan seterusnya, atau mungkin lingkupnya makro. Misalkan makro bisa dari organisme yang kita kenal, misalkan tanaman, hewan, serangga, dan seterusnya, dan bisa juga dalam lingkup kemudian kita bisa eh, menggolongkannya ke dalam organisme eukariot. Eukariot itu kan dia memiliki inti sel. Jadi kita bisa juga menggunakan kelompok organisme prokariot yang sederhana ataupun kelompok eukariot yang lebih kompleks ya. Dari ukurannya yang kecil, yang mikro, sampai ukurannya yang besar, yang makro. Jadi bisa dipelajari dari eh, teknik ini ya. Nah, eh, objek kajian yang luas ini kenapa bisa seperti itu? Karena tentu ini disebabkan gen tertentu yang akan dimanfaatkan itu bisa bersumber dari organisme manapun, baik yang ukurannya mikro ya ataupun yang makro. Jadi kita bisa menggunakan bahan genetik dari organisme yang
tingkatannya harus dilihat dengan mikroskop gitu ya, ataupun dengan mata yang tanpa mikroskop. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita kan tentu pernah ya di SMA mungkin kan kita belajar tentang di dalam sel itu ada bahan genetik yang mengandung informasi-informasi genetik dan kemudian eh, itu kita kenal dengan gen. Gen adalah bagian dari DNA. Jadi kalau kita bandingkan DNA itu panjang ya, eh, nukleotidanya banyak. Jadi dia kan polimer. DNA itu polimer yang berasal dari monomernya itu adalah nukleotida. Nukleotida satu dengan nukleotida lain digabungkan, diikatkan dengan ikatan fosforiester. Satu nukleotida kan kita kenal ada tiga molekul gitu ya. Ada basa nitrogen, ada juga gula deoksiribosa, atau juga di situ ada fosfat. Nah, satu nukleotida digabungkan dengan nukleotida sampai banyak sekali, itu kemudian dikenal dengan DNA. Jadi DNA itu kan rangkap buah. Nah, DNA itu anggap saja komposisinya 100%. Nah, di dalam DNA ada bagian-bagian kecil atau sekuen-sekuen kecil yang dia mengandung informasi genetik yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu protein yang kita kenal dengan gen. Jadi gen itu hanya bagian kecil dari DNA, mungkin hanya beberapa persen saja dari DNA secara keseluruhan, mungkin maksimum 3% barangkali. Dan itu menjadi bagian penting yang akan kemudian eh, dia akan bisa ditranskripsi ya menjadi messenger RNA, lalu kemudian bisa diterjemahkan, ditranslasi menjadi cincin-cincin asam amino yang kemudian ketika mengalami suatu proses pematangan bisa mengalami pelipatan-pelipatan atau penambahan gugus glikosil dan seterusnya, itu kemudian menjadi suatu protein yang fungsional. Misalkan protein yang menjadi bagian dari enzim. Jadi ada enzim. Enzim itu kan berperan penting dalam metabolisme sel. Itu protein fungsional. Atau juga protein yang berperan dalam penyusunan bagian-bagian sel, seperti membran sel dan seterusnya. Nah, proses dari ekspresi gen, dari gen yang bagian dari DNA tadi, kemudian menjadi protein, ini tentunya punya mekanisme sendiri dan ini sangat menarik. Dan di dalam kita mempelajari rekayasa genetika, maka kita bisa melakukan modifikasi terhadap apa? Terhadap gennya. Ketika kita modifikasi terhadap gen, harapannya nanti protein yang dihasilkan, ya, protein yang dihasilkan itu protein eh, awalnya. Ya, jadi kenapa kita sangat penting di sini melakukan ini? Di rekayasa genetika kita bisa mendapatkan cara bagaimana kita bisa melakukan modifikasi atau perubahan-perubahan tertentu pada gen sehingga dia akan mengubah eh, molekul RNA yang dihasilkan dan pada akhirnya mengubah protein yang diproduksi oleh oleh sel yang tentu karena gennya berubah. Lalu apa manfaatnya rekayasa genetika ini? Bisa untuk riset, bisa untuk aplikasi di bidang pertanian, juga kalau kita gerak dalam industri kita juga bisa menggunakannya, kedokteran dan lingkungan juga bisa ya. Nah, ini ada produk-produk rekayasa genetika yang dikembangkan orang dari mulai untuk kedokteran sampai untuk biofuel misalkan. Saya misalkan contohkan biofuel ya atau energi bahan bakar bio, bahan bakar terbarukan.
Jadi misalkan contohnya etanol. Etanol itu bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menjadi substitusi ataupun mungkin bisa juga kalau misalkan biosolar dan seterusnya itu kan komposisinya ada komposisi dari eh, bisa etanol dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian etanol dihasilkan? Secara sederhana kita kan sudah pernah melihat orang menghasilkan etanol misalkan. Misalkan kita lihat ada secara tradisional orang mengubah singkong menjadi tape. Kemudian ketika makin lama setelah ditutup gitu ya makin lama itu menghasilkan cairan. Nah, cairannya itu kan etanol. Jadi organisme yang digunakan oleh masyarakat tradisional, mikroba yang digunakan misalkan kelompok khamir, misalkan cerevisiae. Jadi khamir itu bisa mengubah karbohidrat dalam singkong misalkan menjadi karbohidrat sederhana dan juga dihasilkan etanol C2 CH5OH ya. Jadi etanol atau yang kita kenal dengan alkohol secara umum itu bisa dihasilkan dari produksi bagaimana kemudian bahan-bahan mengandung karbohidrat kita gunakan di situ mikroba dapatlah kemudian hasilnya etanol. Bagaimana rekayasa genetika kemudian berperan? Kalau hanya singkong menjadi etanol itu kan bioteknologi tradisional ya. Rekayasa genetikanya di mana? Bisa dilakukan. Misalkan kita mengetahui di dalam eh, Scammers Saccharomyces cerevisiae itu ada enzim tertentu yang bisa mengubah karbohidrat menjadi etanol. Maka kemudian genetika gen yang menyandi enzim tersebut kita lakukan rekayasa sehingga harapannya enzim yang dihasilkan, enzim yang didapatkan itu lebih bekerja lebih baik, lebih optimal sehingga etanol yang dihasilkan mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih murni dan seterusnya. Baik, ini adalah kajian dalam bidang penelitian, manfaatnya banyak sekali. Kita bisa lihat bagaimana peneliti ingin mengetahui fungsi dari gen. Bagaimana caranya? Tinggal peneliti bisa menghilangkan eh, gen tertentu, nanti kita lihat ekspresinya, apakah ada karakter yang hilang dari organisme tersebut. Nah, misalkan ketika kita hilangkan gen A, ternyata ketika kita lihat organismenya itu tidak punya karakter A, berarti misalkan karakter A-nya misalkan klorofilnya kok jadi tidak hijau, tapi juga mungkin hilang gitu ya, warna daunnya dan daun tanaman yang direkayasa genetik itu ternyata dia menjadi warna kuning gitu ya. Jadi gen A yang dihilangkan oleh peneliti itu ternyata punya peran untuk eh, sintesis klorofil misalkan seperti itu. Jadi kita dengan teknik eh, manipulasi genetik kita bisa menghilangkan gen tertentu untuk mengetahui fungsi dari gen tersebut dan seterusnya ya. Nah, kemudian di bidang pangan kita bisa dapati produk-produk rekayasa genetika, misalkan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama. Jadi tanaman transgeniknya itu kita sisipkan gen tertentu, misalkan adalah gen yang dimiliki oleh Bacillus thuringiensis, sehingga Bacillus thuringiensisnya gennya itu kemudian bisa menghasilkan suatu protein, namanya protein di dalam tanaman tersebut, sehingga ketika hama memakan daun tanaman, misalkan tanaman jagung transgenik, maka hama tersebut mati. Karena sebenarnya Bacillus thuringiensis itu adalah musuh alami dari eh, hama kelompok Lepidoptera. Jadi ketika Bacillus thuringiensis menghasilkan protein Cry, lalu kemudian hama tersebut memakan suatu tanaman yang mengandung Bacillus thuringiensis, dia akan mati, pencernaannya akan rusak
dan dia akan mengalami kematian. Atau misalkan kita bisa membuat vaksin tertentu yang diproduksi di buah gitu misalkan. Misalkan pisang, kita bisa gunakan untuk host atau untuk bagian yang akan kita eh, sisipi gen tertentu sehingga protein vaksin akan ada di dalam pisang tersebut sehingga vaksinasi bisa berlangsung lebih menyenangkan misalkan tanpa harus menggunakan jarum suntik. Jadi anak-anak bisa langsung memakan pisang tersebut sehingga secara otomatis dia mengalami vaksinasi tanpa harus mungkin disuntik gitu ya. Itu juga bisa memungkinkan. Lalu di industri itu bisa menghasilkan produk-produk tertentu yang sekarang sudah banyak ya. Seperti insulin. Insulin itu kan eh, hormon yang berperan untuk eh, memasukkan gula darah ke dalam sel sehingga kadar gula darah menjadi menurun. Nah, hormon ini eh, itu bisa diproduksi di luar tubuh. Jadi pada awalnya atau secara alami ya, insulin, hormon insulin itu diproduksi oleh eh, pankreas ya, organ di tubuh suatu organisme yang disebut dengan pankreas, misalkan manusia atau hewan ada pankreas. Nah, di situ menghasilkan insulin yang berperan untuk mengendalikan gula darah. Tentunya dengan kita tahu bahwa insulin adalah suatu jenis protein, maka kemudian kita bisa mencari tahu protein tersebut tentu disandi oleh gen tertentu, maka gennya kemudian kita manipulasi atau kita lakukan upaya-upaya rekayasa sehingga dia bisa disisipkan di suatu organisme yang bukan organisme asalnya. Misalkan kita gunakan Saccharomyces cerevisiae untuk produksi hormon ini gitu ya. Jadi memungkinkan. Jadi kemudian kita tidak harus tergantung dengan hormon yang misalkan alami orang manusia itu. Kita bisa juga gunakan organisme tertentu yang lain yang punya pertumbuhan lebih cepat, misalkan jenis bakteri ataupun yeast, sehingga kemudian bisa produksi dalam skala besar. Begitu pula untuk kedokteran ada beberapa penyakit-penyakit genetik yang sangat memungkinkan untuk kita bisa terapi. Untuk lingkungan, eh, rekayasa genetika bisa berperan dalam eh, memperbaiki lingkungan yang tercemar. Misalkan dalam suatu lahan pertanian itu ada penggunaan pestisida sintetik yang misalkan berlebihan, maka tentunya akan mencemari lingkungan sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian upaya kita melakukan remediasi melalui rekayasa genetik. Biasanya pestisida itu bisa didegradasi oleh enzim tertentu. Enzim tertentu itu pasti karena dia enzim itu kan protein atau protein itu pasti dia disandi atau dikandung oleh gen tertentu. Nah, gennya kemudian kita eh, isolasi dari suatu organisme yang menghasilkan itu gitu misalkan mikroba bakteri tanah, kemudian kita bisa melakukan utak-atik sehingga kemudian gennya kita bisa pindahkan ke organisme lain yang bisa kita produksi secara massal sehingga kita bisa menghasilkan suatu protein tertentu yang disebut dengan protein enzim sehingga harapannya kita bisa juga menggunakan enzim tersebut untuk kemudian mengurangi tingkat cemaran. Nah, enzim itu unik, dia punya kemampuan untuk eh, mengubah atau melakukan rekayasa apa namanya reaksi tertentu tanpa di dalam sel. Jadi dia bisa enzim itu bisa digunakan tanpa harus di dalam sel organisme. Sehingga kemudian di industri itu sering kita temukan enzim-enzim yang bisa diterapkan. Misalkan ada pasta gigi yang mengandung enzim amilase. Nah, disitulah kemudian enzim amilase berperan untuk merusak atau memotong-motong
karbohidrat atau eh, glukosa yang ada di dalam kita, sehingga kemudian dia bisa lebih mudah tercerna dan menghilangkan kerak-kerak di dalam gigi kita, misalkan seperti itu. Nah, terakhir, apa kaitannya antara rekayasa genetik dengan ilmu-ilmu lain? Jadi, karena kita berbicara tentang multidisiplin, maka rekayasa genetika itu sangat terhubung dengan ilmu-ilmu semacam genetika, kemudian biokimia, fisiologi, kemudian struktur dan sel, bahkan bioinformatika, biostatistik, atau komputer juga bisa eh, terkait dengan rekayasa genetika ini. Nah, ini yang menjadi gambaran bahwa rekayasa genetika itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam disiplin ilmu, sehingga kita bisa mempelajari dari berbagai sisi, dan di pertanian, mahasiswa pertanian juga bisa mempelajari ini, sehingga harapannya dia bisa berkontribusi terhadap pengembangan produk-produk rekayasa genetik yang lebih ramah dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.